yang kerabat tapi bukan mahram. Sudah saya sebutkan ipar, besan, dan seluruh kerabatnya. Pasangan kita itu kerabat tetapi mereka bukan mahram. Yasin, Nisa nggak tidur semalaman, Rani dikiranya tidur di kamarnya, Mas Aris dikiranya tidur di kamarnya, ternyata di ruang kamar tamu, ternyata enggak. Itu di ruang tamu, bukan ruang tamu, di kamar tamu. Jadi pas Nisa mau marah itu udah nggak sempet karena ibu lagi sakaratul maut gitu. Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Abu Azam di Tarbiyah Daily. Teman-teman, ada sebuah hadis ya, karena masih lagi rame-ramenya nih ya, tentang masalah ipar adalah maut. Jadi sengaja saya buat video ini untuk menghadirkan tanggapan dari sudut pandang agama ya. Karena kalau kita melihat ya berbagai tanggapan yang ada, itu dari A sampai Z ada semua, macam-macam. Ada yang menyalahkan sepenuhnya ke si A ataupun si B. Jadi tentang masalah ipar adalah maut ini ya, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau berkata, jauhilah olehmu masuk untuk menemui wanita. Ya, seseorang dari kaum Ansar berkata, bagaimana dengan ipar? Maka kata Nabi SAW, ipar adalah maut atau kematian. Hadis ini riwayat Bukhari ya, jilid ke-9 halaman 289 dan 290, Muslim 2172. Maksudnya kalau berdua-duaan itu saja ya, kan banyak orang kayak di Indonesia ya, misal dianggap ipar nggak apa-apa deh ya. Adik ipar disuruh antar kakak iparnya ke pasar, ke mall, kemana-mana gitu kan ya. Dengan anggapan ini hanya adik ipar, nggak ada masalah ya. Justru adik ipar itu bahaya ya. Itu malah kematian. Karena kalau terjadi, na'udzubillah, perselingkuhan dengan ipar, maka kasihan pasangan kita, malah lebih parah. Saya pernah mendengar ya, dan mengutip sebuah kisah nyata lagi nih. Dan ini bersumber dari Ustaz Khalid Basalamah. Lebih tepatnya hal ini terjadi pada sahabat dekat beliau ya, teman dekat beliau. Jadi beliau punya teman ya, yang berasal dari Pakistan. Dan persahabatan mereka ini antara Ustaz Khalid dan temannya ini itu sangat-sangat dekat ya. Waktu itu Ustaz Khalid Basalamah masih di Madinah, ya, masih kelas 3 SMA. Dan temannya ini masih kelas 1 SMA. Tapi dia waktu itu ya, sudah mungkin 1 tahun sudah mungkin menikah. Ya, dia masih SMA, sudah menikah. Masih belasan tahun sudah menikah dia. Dan Masya Allah ya, Allah selamatkan. Prestasinya itu sangat bagus, luar biasa pokoknya. Orangnya selalu ya kamlat lah ya, mumtaz dalam bahasa Arabnya. Dan sholat itu ya beliau sering berdua bersama-sama ke masjid ya dengan Ustaz Khalid Basalamah karena saking dekatnya. Dan dia sempat bilang ya, Khalid, alhamdulillah ya saya tahun ini 1 tahun penuh nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama bersama imam di masjid. Itu masih SMA, bagus kan ibadahnya Masya Allah. Setelah itu sistem di kampus mereka ini kan dulu kan ada asrama di dalam ya. Setahun atau 2 tahun sekali kadang-kadang mereka itu diputar. Ada mungkin 8 dinding waktu itu ya. Jadi mereka ini diputar. Akhirnya mereka ini terpisah kamar antara Ustaz Khalid dan temannya ini, yang orang Pakistan ini. Lama nggak ketemu ya, karena kampus ini kan besar sekali. Dan suatu waktu Ustaz Khalid ini ketemu sama sahabatnya ini. Dan dia ini kurus sekali, badannya kecil ya. Padahal tadinya Masya Allah, ototnya kekar ya, olahragawan lah. Kenapa ini ya? Beliau Ustaz Khalid waktu bertemu itu ya, beliau mengatakan, ada apa ini ya? Tetapi sebelumnya Ustaz Khalid bertanya dulu nih, apakah kamu si fulan? Jadi beliau berusaha memastikan dulu nih, apakah memang orang yang beliau temui ini memang sahabatnya dulu atau bukan? Karena secara fisik itu berubah drastis teman-teman. Nggak kayak dulu lagi, badannya kurus, pokoknya berubah total. Kayak orang kena penyakitan gitu ya. Kemudian, kenapa kamu? Tadinya berotot, Masya Allah segar sekali orangnya. Lalu dia bilang, ya Khalid, ya saya si fulan. Kalau kamu ada waktu di kamarmu, ya saya mau datang, saya mau cerita. Oh iya silakan, tafadhol kata Ustaz Khalid. Datang nanti insya Allah setelah salat Isya. Nah habis Isya di masjid kampus itu kan beliau berdua ketemu lagi nih. Dan barulah temannya ini bercerita. Ternyata dia cerita permasalahan dia memang yang sangat-sangat berat. Ya dia mengatakan, kamu tahu Khalid, saya sudah menikah ya. Usia masih muda, 2 tahun, 3 tahun lalu saya menikah. Oh iya betul kata Ustaz Khalid. Waktu itu kamu sudah cerita sama saya. Tapi tentu keluarganya ada di negaranya ya. Dan kamu tahu sendiri. Di sini kita pulang setahun sekali, dia bilang. Jadi rupanya kalau di kampus mereka itu teman-teman, kalau mau dapat tiket gratis, kita harus lulus. Dan nanti dikasih tiket gratis sama pemerintah Saudi, asal lulus ya. Kalau tidak lulus, nggak dapat gitu. Kalau mau pulang di pertengahan tahun, bisa ya, tapi beli tiket sendiri. Dan biasanya agak mahal. Jadi teman-teman, mahasiswa yang sudah menikah, biasanya itu pulangnya setahun sekali. Jadi mereka ketemu istrinya itu setahun sekali. Ketemunya cuma 2 bulan liburan, terus pulang lagi kembali. Jadi nggak ketemu lagi selama 10 bulan ke depan, begitulah.
Terus dia cerita ya, dia bilang istri saya seorang wanita yang baik, tetapi dia tinggal serumah sama orang tua saya. Karena saya belum punya rumah ya. Di rumah itu ada kakak iparnya ternyata. Kakaknya si teman Ustaz Khalid ini. Laki-laki sudah menikah juga gitu kan. Awalnya baik-baik saja hubungannya teman-teman. Tetapi dia bilang, saya pulang kemarin ya. Saya ketemu sama istri saya. Dia merasa berdosa. Kemudian mengaku kalau selama ini sering diganggu sama kakak iparnya. Dan kemudian dia bilang, saya manusia, saya perempuan, sering diganggu ya, sering dikasih hadiah, sampai saya berapa kali nolak diajak sama dia. Dan terakhir, terjadi perzinahan itu dan dia serba salah. Sekarang teman Ustaz Khalid ini mengatakan ya, coba bayangkan Khalid, posisi saya ya. Ini kakak saya, ini istri saya. Siapa yang mau saya harus salahkan? Siapa yang mau harus saya dukung? Dan inilah teman-teman yang dimaksud dengan kata Nabi SAW bahwa ipar itu adalah kematian. Kalau orang lain ya melakukannya, kita usir, dia tidak ketemu, kita pindah kota, selesai. Ini kakak, adik ya, nggak bisa berpisah. Makanya bahaya sekali kan, tetapi banyak orang yang tidak paham itu. Padahal Nabi sudah ingatkan. Jadi Nabi SAW mengatakan hadisnya, perhatikan ya. Jangan sekali-sekali seseorang di antara kalian, misal Nabi ingatkan laki-laki, berdua-duaan dengan wanita kecuali dia disertai mahram. Ya, ada mahramnya, ada hajat, ya rame-rame gitu kan. Sehingga dia malu untuk melakukan perbuatan yang salah gitu. Lalu Uqbah bin Amir berkata, seseorang dari Ansor bilang ya, bagaimana kalau ipar? Ya, duduk makan sama-sama segala macam. Kata Nabi SAW, justru ipar itu kematian. Kalau terjadi nanti malah lebih berat buat kamu. Dan ini contohnya ya, barusan kita cerita. Atau contohnya juga yang saat ini lagi rame nih, ipar adalah maut yang diangkat ke layar lebar. Subhanallah. Jadi kita tahu ternyata teman Ustaz Khalid ini jadi kurus badannya ya, jadi kepikiran gara-gara ini. Sampai akhirnya waktu itu beliau Ustaz Khalid ini ya sarankan ke temannya dan dia akhirnya bilang ya, saya nggak ada pilihan lain selain saya harus ceraikan istri saya. Apalagi saya pulang ke sini ya, dia tetap tinggal satu rumah. Kalau dia ceraikan kan dia bisa keluar dari rumah itu. Maka dia bilang saya ceraikan. Lalu dia bilang ke Ustaz Khalid, ya, apa saranmu Khalid? Ya saya saran menikah saja. Obatin diri kamu sekarang dengan menikah. Karena waktu itu kan memang beliau ini ya, Ustaz Khalid pun ini masih bujang. Cuman waktu itu beliau melihat masalahnya orang ini tuh justru menikah. Karena kan dia sudah mencoba biologis itu kan gitu ya. Maka itu inisiatif beliau kepada temannya. Terus orang ini yang mengatakan, oh iya, memang di Madinah ini ada pengusaha orang Pakistan menawarkan saya untuk menikah. Kemudian Ustaz Khalid bilang, oh iya, nikah secepatnya. Dan setelah itu, Ustaz Khalid tidak tahu perkembangannya. Tapi poin bahasannya adalah, dia akhirnya terpukul gara-gara terjadi perselingkuhan antara istrinya sama kakaknya sendiri. Dan ini bahasa ipar ya. Ini hati-hati karena banyak orang begitu ya. Dia alasan sibuk, ngantor, ya suruh adiknya antar istrinya. Suruh kakaknya antar istrinya, nggak apa-apa ya. Kecuali kalau si kakak ini misal punya istri juga, ikut sama-sama ya, rame-rame gitu, ngantar. Itu lain. Tetapi kalau berdua-duaan di mobil, tutup kaca, asyik ngobrol ya, terus dianggap tidak apa-apa, ini bahaya sekali teman-teman. Bahaya sekali semuanya ini. Karena larangannya sangat jelas dalam masalah ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian ataupun kerabat kalian video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.